Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Seorang gadis berjalan santai menaiki tangga dengan busana putih abu-abu dipadukan dengan kerudung putih yang dihiasi bordiran di pinggiran kerudung tersebut. Tangannya memegang sandal karena lantai yang dia tapaki ini suci. Jadi dia tidak bisa mengenakan sandal. Dia bawa sandal itu ke lantai 3 di mana kelasnya berada. Saat sudah sampai dia letakkan sandal itu di rak yang telah disiapkan. Setelahnya dia masuk ke dalam kelas. Dia tarik napas dalam-dalam. "Pi," teriaknya kurang sopan. Bukannya salam, dia justru mengucapkan ucapan demikian. Wati yang melihatnya hanya memandang malas dirinya. Kalau masuk itu pakai salam, shift. Bukan, P. Ini kelas bukan room chat. Ashifa memutar bola matanya malas. Bacot. Setelahnya Ashifa berjalan menuju bangku di mana besti-bestinya telah menunggu. Morning EPRIBADEH. Pekiknya memekakkan telinga. Shift. Sialan lo. Kuping gue masih berharga, anjing. Ucap seseorang dengan kulit putih dan bibir yang seksi. Namanya, Aini. Mentang-mentang mulut ketoa, semuanya lo teriakin, ucap seseorang berkulit putih, hidungnya juga pesek tapi bibirnya tipis dan matanya sangat lebar. Namanya Fitri. Salah sendiri kelas kek kuburan. Sepi bet, anjing. Itu bukan sepi, nying. Itu namanya damai, ucap seseorang yang baru datang. Dia berkulit sawo matang dan sangat manis saat tersenyum. Namanya Alif. Tumben lo udah datang? Tanya Ashifa. Ya, karena temannya satu ini sangat hobi berangkat telat. Ya, mungkin juga dikarenakan si temannya ini adalah seorang hadimah atau abdin dalam. Ya, gua kan anak yang rajin. Alah, tolol. Ucap seseorang berkulit putih dengan mata sayu dan bibir tipis. Namanya Farida. Wih, ngomongin apaan, nih? Ucap seseorang yang tiba-tiba telah muncul di antara mereka. Dia Azizah. Tumben geng kita jam segini udah kumpul. Tanya Ashifa senang. Ah, lo mah, jadi orang gak ada syukur-syukurnya. Temen telat, lo omelin, giliran ontime lo kata-katain. Ucap orang yang baru datang tersebut. Itu bukan ngatai-ngatain. Tolol. Ah, sama aja. Kenalin. Mereka menyebut diri mereka The Sadis. Sadis itu memiliki arti 6 dalam bahasa Arab. Dinamakan demikian karena mereka itu jumlahnya memang ada 6. Member pertama, namanya Fitri. Kulitnya putih bersih, hidung pesek, bibir tipis dan mata yang begitu lebar. Dia yang paling tua. Dia juga yang paling bisa bersikap dewasa. Selalu mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan. Hanya saja, dia emosional. Member yang kedua, namanya Aini. Dia emang orangnya kasar dalam tutur bicara. Apalagi sama temen sendiri, Hufet, omongannya nggak pernah disaring. Dia cantik, kulitnya putih, hidung pesek dan bibir yang tebal, atau bisa dikatakan, bibir yang seksi. Member yang ketiga, namanya Farida. Dia orangnya yang paling kalem di antara mereka berenam. Paling pandai mengatur emosi. Berkulit putih hidung pesek dan bibir yang tipis. Juga mata yang sayu. Cantik. Member yang ketiga, namanya Alif. Dia tomboy sangat tomboy. Kalau kata si Farida, badan cowok mental cewek. Kulitnya sawo matang. Manis orangnya. Dia juga anak pesilat dulunya. Member yang kelima, namanya Azizah. Dia cantik, hidungnya mancung, kulit putih, mata cukup lebar. Giginya pun juga rapi dan punya gigi kelinci. Lucu dan konyol orangnya. Tapi pinter, aneh kan? Dia juga tahfiz. Paket lengkap anjir. Member terakhir, Ashifa. Dia cantik dengan kulit putih bersihnya. Hidung mancung dan mata lebarnya berwarna coklat keemasan. Yeah. Blasteran.
Sudahlah, tidak akan ada habisnya jika membahas orang itu. Pokoknya, ya cantik, masih muda dan tentunya pintar. Ya, meskipun dia itu agak barbar. Ralat, sangat barbar. Guys, bolos, yuk, ajak Asifah. Gua mah ikut-ikutan aja, ucap Azizah. Gua mah, sekolah sama bolos sama aja. Palingan juga tidur, sahut Aini. Tumben lo ngajakin bolos, tanya Fitri. Iya, malahan, lo yang paling semangat, ujar Farida. Alah, bilang aja lo belum nembel. Tuding Alif. Asifah langsung cengengesan dengan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tahu aja lo, Liv. Pertemuan sebelumnya, Asifah tidak hadir dengan alasan malas. Jadi, dia pun juga belum menulis pelajaran sebelumnya atau bisa dibilang, dia belum nembel. Cenayang ini, jangan dilawan. Sombong Alif. Idih, cenayang jadi-jadian. Hardik Aini. Nyenyenye. Yakin mau bolos. Nanti jam kos lo, sela Fitri. Hah, yang bener. Tahu dari mana? Kenapa jam kos? Ada badalnya nggak? Badalnya siapa? Woi, nanya satu-satu bisa nggak? Heboh amat. Geram Fitri. Yang makanya cepetan. Desak Aini. Iya, satu-satu. Cepetan. Seru kelimanya. Fitri memandang jengah ke arah kelima sahabatnya. Gua nggak tahu bener apa nggak. Gua tadi tahunya pas nggak sengaja denger guru-guru badal pondok putri ngomong, kalau mereka lagi ribet karena nggak ada yang bisa badalin kelas kita. Ya, taulah, kelas kita itu pelajarannya udah tinggi-tinggi, guru-guru badal biasa nggak bisa badalin kita. Gua denger, ada kerabatnya Ibuk ada acara nikahan. Nah, berhubungan Bu Latif itu keluarganya Ibuk, makanya Bu Latif berhalangan buat hadir. Hufet, jangan-jangan yang badalin kita guru-guru putra, kan, berdamage. Alah, nggak mungkin, ucap Farida. Iya, nggak usah ngarep, ucap Azizah. Ya, mana tahu, kan. Jam kos di sini nggak terlalu enak tahu. Rame bet, enakan di pondok, bisa sambil tiduran di bantal, curhat Asifah. Kalau ada razia pondok gimana goblok? Hardik Aini kesal. Gua nguping, katanya para pengurus razianya minggu depan. Bukan minggu ini. Jadi, fine-fine aja kita bolos di pondok. Sahabat-sahabatnya saling menatap satu sama lain. Mereka masih menimbang-nimbang. Seorang laki-laki berperawakan tinggi dengan wajahnya yang blasteran. Siapa yang tidak mengenalnya? Satu-satunya Gus Blasteran di sini. Matanya berwarna coklat kehitaman. Ya, mata itu menuruni sang kakek dari jalur ayah. Hidungnya mancung itu juga diturunkan dari sang ayah. Namun, bibirnya yang tak tipis dan tak lebar itu diturunkan dari sang ibu. Dia adalah Rafasya Kurtubi Altair. Seorang Gus yang diidam-idamkan menjadi imam bagi para santriwati abahnya. Kini, kaki panjangnya berjalan menuju kelas yang mirip seperti pasar ayam, sangat ramai. Saat dia memasuki kelas, kiamaan, semua murid tanpa terkecuali berdiri menghormatinya. Dia hanya memandang lurus dan langsung duduk di singgasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya terdengar ke seluruh penjuru kelas, yang membuat si pendengar menjadi candu akan suara itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Seketika semua duduk kembali di kursi masing-masing setelah aba-aba itu diserukan. Ini adalah kali pertama dia menjadi badal di salah satu kelas pondok pesantren putri. Dia sebagai guru yang memang bukan mahramnya murid-muridnya, harus menjaga pandangan. Namun, dari sudut matanya dia dapat melihat ada meja yang kosong. Siapa yang tidak masuk? Akhirnya dia memutuskan untuk menoleh dan menatap dua meja yang kosong tersebut. Itu berarti, ada 6 orang yang tidak hadir. Kemana mereka? Daripada memusingkan ke-6 santriwati itu, lebih baik dia mulai absen. Dia buka buku absen di mejanya. Dengan pulpennya dia siap mengabsen, dan mencari tahu kepergian 6 santriwatinya. Asifah Zafrin Al-Subra. Senyap,
Tidak ada yang menjawab, Hadiroh. Rafa pun mendongakkan kepalanya. Di mana Sifa? Tanya Rafa diingin. Rafasya pun merutuki dirinya sendiri. Mengapa dia tidak menyadari dari awal kalau Ashifa beserta satu gengnya tidak ada di dalam kelas? Geng yang sudah sangat terkenal di penjuru pondok, dengan julukan The Sadis. Kenapa diperbolehkan di dalam pondok membentuk geng? Sebenarnya mereka bukan geng. Mereka hanya besti-besti yang selalu kumpul, tidak pernah berpisah. Hingga mereka menamai diri mereka sendiri dengan sebutan The Sadis. Ya, tidak masalah bukan? Selama tidak mengganggu ketenangan orang lain, mereka rasa itu fine-fine saja. Apa sekelas tidak ada yang tahu Sifa di mana? Boten, Gus. Rafasya membuang napas panjang. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus mencari keberadaan murid-murid somplaknya. Sifa sedang tersenyum-senyum tipis sembari memandang kertas yang tengah ia pegang. Yeyah, itu surat dari pengirim yang sampai saat ini belum kunjung ia kenal. Meski begitu, tidak merubah kenyataan bahwa Sifa nyaman dengan si penulis surat. Ucapannya begitu menginspirasi dan memotivasi dirinya untuk terus bangkit dan pantang menyerah. Setiap kali dia membalas surat itu, dia selalu menanyakan identitas si pengirim. Namun, si pengirim selalu menjawab, "Aku senantiasa berada di lingkup hidupmu." Dia selalu berpikir keras. Siapa? Dia adalah seorang khadimah. Seorang abdin dalam. Dia sudah sering berurusan dengan macam-macam kang santri pondok. Lalu, siapa si pengirim dari kang-kang yang selalu berurusan dengannya? Cie, kayaknya lama-lama lo suka sama tuh orang, ucap Azizah. Enggak, gua cuman nyaman. Ashifa berkilah. Yeyah, itu, dari nyaman jadi cinta. Ujar Aini. Sotoy. Dia nggak pernah gitu, nembak lo atau gimana gitu? Tanya Farida. Enggak, kami cuman ngobrol-ngobrol biasa lewat surat. Kalau aku curhat ke dia pasti bakal kasih aku solusi sama motivasi. Hadeh, lo baru kali ini nyaman sama cowok, Shif? Tanya Fitri. Ashifa menunjukkan sederet giginya. Hehe, iya, ini yang pertama. Cie, bocil kita udah gede. Seru Alif. Yeyah, memang, dialah yang paling muda di antara mereka. Jadi, dia juga yang paling disayang karena kekonyolan dirinya pula. Apalagi Ashifa tidak punya pendirian, kadang baik, kadang barbar. Cepetan bales. Uhuy. Cie. Semua dengan kompak menyoraki Ashifa. Ah, lo semua bisa diem, nggak? Hahaha, dasar bocil. Diem lu pada. Tok. Suara ketukan pintu membuat Ashifa langsung berdiri untuk membukakan pintu. Ya, agar dia bisa terhindar dari teman-teman syaitonnya. Ceklek. Siap. Ucapan yang sudah di ujung lidah tidak berhasil ia lanjutkan. Dia justru menelan kata-katanya. Kertas yang dipegangnya jatuh ke atas lantai. Hingga kertas itu menjadi pusat pandangan orang yang kini ada di hadapannya. Apa itu, Mbak Sifa? Gus Rafa. Tanpa dia sadari, dia kini sedang melakukan aksi bolos. Yang berarti, dia harusnya bersembunyi dari orang-orang agar dia tidak ketahuan. Seharusnya, dia tetap di dalam dan tidak membuka pintu. Bukankah jika dia membuka pintu, dia akan menunjukkan keberadaannya dan kawan-kawan kepada orang yang mengetuk pintu tadi? Tapi sayangnya, karena dia terlanjur tidak tahan dipermalukan teman-temannya, dia lebih memilih untuk membuka pintu kamar tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dan, disinilah dia kini. Ruangan bernuansa abu-abu dengan dikelilingi rak penuh kitab, buku, dan berkas-berkas penting. Yeyah, dia ada di ruang kepala madrasah, atau kepala sekolah. Ngapain tadi? Tanya Kepsek itu dingin. Kami kira tadi jam kos. Ya, karena kami nggak mau bikin keributan di kelas, jadi kami lebih milih buat bolos di pondok, kila Ashifa santai. Emang di pondok kalian nggak ribut? Kan nggak ganggu, kila Ashifa lagi. Yeyah,
Memang hanya Asifah yang berani berkilah di hadapan Kepsek satu ini. Emang orang gak ada takut-takutnya sama maut. Kalian, kan, tukang tidur di kelas, kenapa nggak tidur aja di kelas? Jiwa barbar saya lagi hidup, Gus. Yeyah, Kepsek itu adalah Rafa. Dia menjabat sebagai Kepsek di Madrasah Mambaul Ihsan. Kayak pernah mati aja, gerutu Rafa. Apa, Gus? Sekarang taksiran buat kalian, bersihin rooftop. Apa, Gus? Semuanya terkejut. Rooftop selebar itu dibersihkan dengan 6 orang. Perempuan lagi. Belum lagi mereka yang bakal perang sama angin. Mengingat di rooftop itu anginnya kayak ngajak ribut. Bersihin rooftop. Tapi, Gus, tinggalkan ruangan sekarang. Kecuali kamu, Asifah, ucapnya menatap tajam wanita di hadapannya dengan menekan tiap-tiap huruf di nama pendeknya. Loh, kok gitu, Gus? Katakan saja Asifah dan kawan-kawan minim adab sama Rafa sebagai Gusnya. Terutama Asifah. Wajar saja, mereka itu santri yang sudah terlanjur terseret dengan arus globalisasi. Berikan kertas yang ada di kantong kamu. Titah Rafa setelah hanya mereka berdua di ruangan. Asifah mengernyitkan dahinya. Kertas. Tanyanya pura-pura tidak tahu. Kamu yang ambil apa saya yang ambil? Ancam Rafa. Mata Asifah langsung membulat tanda tak setuju. Yang benar saja, kantongnya itu berada di dada samping kiri. Jika Rafa yang mengambilnya, bukankah dia akan menyentuh taulah, ya? Rafasya sendiri pun merutuki dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia mengatakan hal demikian? Dan kenapa dia jadi memikirkan yang seharusnya tidak dia pikirkan? Dengan tangan bergetar dia letakkan kertas yang sudah terlipat rapi itu di hadapan Kepseknya. Dengan canggung pun, Rafa mengambil kertas itu. Napas panjang dia hembuskan. Dia benar-benar lelah melihat Asifah yang selalu mendapat surat-surat semacam ini. Bukan karena Rafa yang kepo lalu membuatnya mencari tahu tentang surat ini, hanya saja, Asifah yang terlalu ceroboh dalam merawat surat-suratnya agar tetap aman. Hingga membuat Rafa selalu tahu soal surat ini. Siapa yang ngirim? Gus, berkali-kali udah saya bilang, saya nggak tahu. Pengirimnya aja nggak ada di sana. Terus kok bisa sampai ke kamu, siapa yang ngasih? Nggak tahu, Gus. Untuk kali ini, Asifah berbohong. Dia memang tidak tahu siapa pengirim dari surat tersebut. Tapi, seorang yang selalu memberikan surat-surat itu kepadanya adalah salah satu santri adik kelasnya. Yang mana, adik kelasnya tersebut merupakan santri dari pondok cabang bukan pondok induk yang sepondok dengannya. Dia harus merahasiakannya agar adik kelasnya itu tetap aman. Sementara Rafa benar-benar jengkel dengan jawaban Asifah yang selalu sama. Andai saja dia punya kemampuan membaca pikiran seperti sang ayah, pasti semua akan terasa lebih mudah. Dia tatap santriwati di hadapannya. Blasteran sama seperti dia. Wajahnya benar-benar mirip dengan orang Eropa. Cantik, Rafa akui itu. Tapi, mengingat segala kerusuhan yang diperbuat Asifah, membuatnya geram dengan santriwati ini. Kamu jujur. Gus. Nggak tahulah, Gus. Setelah itu Asifah langsung membalikkan badan dan keluar dari ruangan tanpa mengucapkan salam. Santri Bahlul. Asifah tahu, surat yang sudah sampai di tangan Rafa tidak mungkin bisa dia ambil kembali. Jadi, dia lebih memilih untuk langsung pergi daripada sifat barbarnya muncul di hadapan sang Gusnya. Sementara Rafa menatap kertas di hadapannya dengan raut tak terbaca. Meremasnya dengan kuat hingga tak terbentuk kemudian dia lempar ke dalam lacinya. Dengan tekad kuat di dalam hati, dia akan mencari tahu tentang pengirim surat ini. Dan dia akan mencegah hal ini terjadi lagi. Jangan sangka dia suka dengan Asifah dan dia cemburu jika Asifah diperlakukan seperti ini dengan lelaki selainnya. Dia hanya tidak ingin Asifah berpacaran dengan orang itu. Bukan tidak mungkin, kan? Jika Asifah tidak akan berpacaran dengan orang itu.
Apa mungkin Asifah tidak akan luluh jika sewaktu-waktu si pengirim surat itu mengajaknya pacaran? Bismillah. Dengan ucapannya tersebut, tekadnya semakin bulat. Dia tidak akan membiarkan Asifah berpacaran. Semata-mata karena pacaran itu dilarang di pondok pesantren Mambaul Ihsan. Disinilah mereka berada sekarang. Di rooftop untuk menjalankan takziran yang telah dibebankan. Angin berhembus kencang menerbangkan kerudung mereka. Langit sudah senja. Sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Namun, mereka masih disibukkan dengan membersihkan rooftop selebar itu. Ah, capek banget. Nyapu sini, debunya terbang ke sana, kan nggak kelar-kelar jadinya, keluh Aini lelah. Bentar lagi juga kelar. Nih, tinggal sedikit, ucap Fitri. Gus Rafa kalau kasih takziran nggak kira-kira bet, anjing. Kesal Asyifa. Anginnya udah nggak sekenceng tadi, jadi udah agak sepoi-sepoi, tutur Farida. Justru karena anginnya sepoi-sepoi, gua bawaannya jadi ngantuk mulu, ucap Azizah sambil menguap. Kerjaan lo itu emang cuman tidur, Zah. Tidur sama pacaran. Hardik Alif. Azizah malah tersenyum jahil. Iya dong. Punya pacar kalau nggak diajak ketemuan, cuman dianggurin, ya, nggak usah pacaran. Gue yang jomblo happy-happy aja, Zah. Iya, nggak, Liv, Far. Ucap Asifah. Keduanya mengangguk serempak. Kalau gue, mah masih mending, Syif, masih punya teman mesra, ucap Farida sambil menertawai Asifah. Gue juga bukan jomblo paten, gue masih punya cowok di rumah. Ya, walaupun cuman komitmen, tapi GPP, lah. Gue bahagia sama dia. Asifah menatap jengah ke arah teman-temannya. Jangan bilang jika Asifah yang hanya jomblo di sini. Aini, dia sudah punya pacar. Sepondok lagi. Fitri, dia juga punya komitmen sama orang yang ada di rumah. Terus, dia sama siapa? Ye, jomblo diem. Hardik Aini. Sialan lo pada. Sama temen sendiri zolim amat, ucapnya berpura-pura sedih. Idih, alay. Hardik kelimanya. Asifah memanyunkan bibirnya kesal. Hingga satu nama tercetus di pikirannya. Ngehina lo semua. Gue juga punya temen mesra, anjir. Kelimanya sontak menautkan alis Bibgung. Lo, punya cowok? Tanya Alif merasa tidak percaya. Keknya lobong, ucap Azizah tidak percaya. Jujur aja, Syif, ucap Fitri dan Farida. Songong lu pada. Gue itu punya cowok. Siapa coba? Desak Aini. Alah, palingan lo pada juga nggak ngerti, sombong Asifah. Gue mah, paling tahu sama kang-kang santri di sini, ucap Aini. Gue juga tahu kalek, ucap Alif mengingat dia adalah hadimah di pondoknya. Pondok cabang. Udah, yan ribut. Kalian nggak tahu orangnya siapa. Percuma gue sebutin orangnya. Cek, tinggal ngomong apa susahnya sih, Syif. Desak Azizah. Bukannya menjawab, Asifah malah tersenyum malu. Ya, yang itu. Si pengirim surat. Semua orang menatap jengah ke arah Asifah. Alah, dasar dugong. Hardik kelimanya. Hehehe. 10 menit kemudian. Mereka menghembuskan napas lega. Akhirnya takziran yang telah dibebankan pada mereka telah dituntaskan. Mereka sama-sama menoleh ke arah samping, menatap mentari yang hendak ditelan bumi. Bersamaan mereka melangkah ke arah tepi rooftop. Berjalan berbaris sembari menatap langit dengan senyum hangat mereka. Mereka sama-sama menoleh ke samping. Saling melihat satu sama lain. Mereka tersenyum. Mereka saling merangkul satu sama lain. Jangan sampai pisah, ya. Ucap Asifah tulus. Iya, gue nggak kepengen kehilangan lo semua, ucap Farida. Bener, apa-apa yang udah kita laluin dulu, nggak boleh kita lupain, ucap Azizah. Kecuali kalau lo pikun, lanjut Aini yang sontak menciptakan gelak tawa di antara mereka. Kita kalau takziran mesti barengan, alumni nanti, kita juga harus tetap barengan. Ucap Alif. Insya Allah,
lift namanya hidup nggak ada yang tahu. Kalau masih bisa kumpul, jelas kita bakal kumpul lagi, ucap Fitri lembut. Semoga masih bisa kumpul, ucap Farida. Amin. Dengan serentak mereka memejamkan mata menikmati angin sepoi-sepoi tersebut. Kalau perlu kita bikin reunian per bulan, ucap Asifah tiba-tiba. Ya, nggak gitu juga, bego. Kita nanti pasti juga bakal sibuk sama keluarga kita masing-masing, ucap Aini ada benarnya. Kalau ada waktu kita kumpul-kumpul aja, sambil bawa anak juga gak apa-apa, hahaha, ucap Azizah dengan diikuti derai tawa. Keluarga, hahaha. Asifah benar-benar merasa pilu saat mendengar kata itu. Keluarga, tempatnya mengadu duka. Namun, nyatanya, keluarganya tak seindah di bayangan orang-orang. Keluarganya, tak sehangat seperti yang sering dia lihat pada teman-temannya. Dia bahkan tak pernah mencicipi kebahagiaan saat bersama keluarganya. Dia terjebak dalam keluarga itu karena suatu rahasia yang telah lama dia ketahui, namun tak bisa ia bagi. Rahasia ini tidak boleh diungkap sekalipun pada temannya. Dia harus bertahan meski dia tidak sanggup. Namun, dia juga ingin bebas, namun tak tahu bagaimana caranya. Dia lemah pada takdir yang terus-menerus memenjarakannya dalam kesepian dan kesedihan yang tak terobati. Dan tanpa henti, dia berharap kepada Allah agar segera dikirimkannya seseorang yang akan sangat berarti di hidupnya. Seseorang yang akan menyelamatkannya dari kekejaman yang ia samarkan. Seorang perempuan yang telah memasuki usia 40-an tengah berjalan untuk memenuhi panggilan sang suami. Dia tersenyum saat merasakan ada yang memeluknya. Dari aroma parfumnya saja, dia bisa tahu siapa pelaku tersebut. Raf. Ada apa, Mik? Capek banget, keluhnya. Wanita itu tersenyum. Ada apa? Sini cerita. Wanita itu mengajak pria yang memeluknya untuk duduk. Wanita itu tersenyum kepada orang yang memeluknya. Siapa lagi kalau bukan anaknya? Yeyah, wanita itu adalah Alexandra. Ada apa? Tanyanya lembut. Rafasya hendak memulai ucapannya. Namun, seketika terhenti saat suara abahnya terdengar tanpa disuruh. Di sini ternyata, ucapnya sambil mendekat ke arahnya juga umiknya duduk. Nampak pula, bahwa abahnya itu sedang menggendong seorang bayi berusia 7 bulan. Siapakah bayi itu? Ada apa, Bah? Tanya Alexandra. Yeyah, bertambah usia membuat Alexandra semakin mengerti dengan tata krama. Dia akan memanggil dengan sebutan, Abah, jika bersama dengan anak-anaknya. Tapi, jika sedang berdua, ya, beda lagi. Ini anak kita nangis, nyariin kamu. Ya, bayi berusia 7 bulan itu adalah adik kandung Rafasya. Anak terakhir dari Alexandra dan Asril. Anak yang 7 bulan lalu telah lahir. Di tahun lalu, Alexandra tetap memejamkan matanya karena kelelahan mengurus pondok. Pengen, ucap Asril sungguh tabu di pendengaran Alexandra. Pengen apa? Tanya Alexandra dengan suara serak. Anak. Mata Alexandra seketika membulat. Mas, jangan bercanda, deh, ya. Sekarang mending tidur. Asril tak menyerah. Dia mengikis jarak di antara keduanya hingga tak tersisa. Dia tatap kedua mata istrinya yang sudah nampak sayu itu. Tatapan yang sangat hangat. Ini yang terakhir. Alexandra sungguh lemah dengan tatapan memohon itu. Tapi, Mas Memi, terlambat. Asril sudah memulai permainan. Dan jangan harap akan selesai dalam semalam. Ganggu aja, ucap Rafa kesal. Jangan salah paham. Rafa memanggil bukan kepada ayahnya, melainkan kepada adiknya yang bernama Muhammad El-Rumi Al-Tahir. Akhirnya Rafa memberikan ruang untuk Asril agar dapat memberikan bayi itu kepada Alexandra. Alexandra menerima bayi itu dengan senyum yang memancar. Dia sangat tidak menyangka bahwa dia masih dikaruniai anak di usia yang sudah tak lagi muda. Yeyah, mungkin ini juga karena Asril yang tak henti-hentinya mendoakan dirinya agar segera hamil lagi.
Sekalian mau pamit, mau menuhin undangan pengajian, ucap Asril dengan memakai sorbannya. Alexandra tersenyum lembut, hingga membuat mata birunya menyipit. Iya, Bah, hati-hati di jalan. Asril pun ikut tersenyum. Iya. Tangan Alexandra terangkat untuk mencium tangan suaminya. Asril pun jelas mengerti dengan maksud itu. Setelahnya, dia kecup kening istrinya sayang. Alexandra yang mendapat perlakuan demikian secara refleks memejamkan matanya. Baru kemudian itu dia mencium bayinya yang mengkerjap-kerjapkan matanya lucu. Berasa jadi baygon. Batin Rafa kesal. Nikah kalau nggak mau jadi baygon. Ucap Asril tiba-tiba. Yeyah. Kemampuan membaca isi pikiran masih melekat dalam dirinya. Masih muda gini, Bah. Belum siap. Itulah alasan Rafa saat setiap ditanya tentang pernikahan. Alah, alasan. Setelahnya Asril langsung pergi sesudah mengucapkan salam bersama supirnya. Alexandra tentu langsung paham ketika anak dan suaminya itu membicarakan obat nyamuk bermerek Baygon. Dia sangat paham sekali. Apalagi, Rafa dan Asril tidak pernah akur. Rafa yang sejak kecil selalu mengganggu waktu Asril saat bersama Alexandra. Dan Asril yang tidak mau mengalah pada anaknya. Hal ini membuat mereka sering bertengkar. Rafa yang mengeluarkan unek-uneknya di dalam hati, dan Asril yang akan secara belak-belakan menyahuti. Setelah adiknya Cafia lahir, dia sedikit teralihkan dengan adiknya. Ingat, hanya sedikit. Tapi setidaknya Asril bisa sedikit bernapas lega. Asril baru benar-benar bisa bebas bersama Alexandra saat Rafasya berangkat ke Kairo untuk melanjutkan studinya. Sementara Cafia, dia kini sedang mondok di pondoknya dulu. Pondok Al-Ghazali. Mau ngomong apa? Tanya Alexandra lembut pada anaknya. Ini soal santrinya Umik sama Abah. Alexandra menautkan kedua alisnya tidak mengerti. Siapa? Si Siva. Oh. Alexandra menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kenapa dengannya? Dia itu sering ketahuan dapat surat dari Kang Santri. Tapi pas aku nanya, dia nggak tahu siapa pengirimnya. Ya, mungkin dia emang nggak tahu, Raf. Berulang kali, Mik. Hei, Asifa itu anaknya cantik. Kebanyakan Kang Santri paling insecure sama dia. Makanya cuma berani kirim surat ke dia. Yeyah, jadi pengagum rahasia. Rafa menghembuskan napas panjang. Yang dikatakan ibunya ada benarnya. Namun, dia seperti tidak rela jika hal ini menjadi kebiasaan. Dia tidak mau sampai Asifa sampai pada tahap pacaran dengan pengirim surat itu. Alexandra yang melihatnya tersenyum samar. Kamu kenapa? Boten kok, Mik. Alah. Nggak usah bohong. Rafa mau selidikin orang yang udah ngirim surat itu, Mik. Alexandra membulatkan matanya tak percaya. Kamu, sampai segitunya soal surat. Kenapa sampai sepeduli itu? Kalau pacaran gimana? Alexandra terkekeh. Sejak kapan kamu sampai sepeduli ini sama orang lain? Seketika Rafa bingung. Ya, kalau kamu mau selidikin juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak sibuk. Abah juga sekarang lagi sibuk-sibuknya sama ngisi pengajian. Geh, Mik. Apa jangan-jangan kamu suka sama Siva? Boten, Mik. Jawab Rafa cepat. Alexandra merasa tidak percaya dengan penuturan putranya. Kalau suka, sih nggak apa-apa. Tapi, cepet-cepet dihalalin. Kalau nggak, bisa-bisa disleding sama orang. Ditikung, Mik. Sama aja. Wajahnya kayak bule-bule Eropa, loh, jadi ngingetin Umik sama wajah sahabat Umik, ucap Alexandra pilu karena merasakan rindu mendalam kepada sang sahabat. Tapi yang saya tahu, ayahnya bukan orang Eropa. Ya, berarti wajah Eropa itu dari ibunya, atau enggak kakek neneknya. Rafasya mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti. Yakin nggak mau nikahin dia. Cantik loh. Cantik tapi barbar, sahut Rafa dalam hati. Boten, Mik. Yah, padahal Umik pengen punya cucu. Astagfirullah, aja belum. Hei, ya biar nanti adekmu ada temennya main. Rafasya pasrah.
Dia langsung pamit untuk pergi ke kamarnya. Di saat orang-orang lain sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Asifah justru disibukkan dengan membersihkan dapur. Dia yang tidak bisa membantu memasak sore ini karena dia harus melaksanakan takziran berupa menyapu rooftop. Karena takziran itu pula, dia harus membersihkan dapur sendirian. Mengingat dia sedang halangan dan tak dapat mengikuti jamaah. Jadi, ini adalah sebagai ganti atas dia yang tidak ikut memasak. Meskipun Asifah adalah gadis yang barbar, dia tetap saja memiliki ketakutan sendiri saat harus membersihkan dapur sendirian. Dapur pondok tersebut terletak di sebelah samping kamar mandi. Yang mana, sebelah kanannya dapur adalah jalan menuju luar pondok. Setelah di luar pondok, maka akan ada jalan-jalan menuju dalam kerabat umiknya Alexandra. Tentu juga ada jalan menuju pondok pesantren putra. Singkatnya, dapurnya itu berada di perbatasan pondok. Aduh, serem banget kalau sendirian gini. Dia membersihkan dapur dengan wajah yang gusar. Dalam keadaan mencekam seperti ini, dia justru mengingat pada cerita-cerita menyeramkan yang pernah dia dengar dari kalangan santri senior. Katanya, daerah di sini adalah daerah yang paling menakutkan karena ada arwah seorang perempuan yang sudah tidak berwujud layaknya manusia. Terkadang juga suka menjahili santriwati yang imannya belum kuat. Tuk, dek. Dia dapat mendengar suara bakiak seseorang. Siapa dia? Seingatnya tidak ada santri pondok yang pernah memakai bakiak. Lalu, siapa pemakai bakiak ini? Bukankah jamaah sholat maghrib baru saja dimulai? Lalu, mengapa orang ini tidak ikut jamaah? Tuk. Suara itu semakin mengeras, bulu kuduk Asifah semakin berdiri tegang. Jantungnya seolah sudah bersiap melompat jika sewaktu-waktu apa yang dipikirkannya benar-benar terjadi. Tuk. Suara itu semakin mendekat. Dia menempel ke arah tembok dapur dengan menggenggam erat sapu yang ia gunakan untuk takziran tadi. Tuk. 1, batinnya berhitung. Tuk. 2. Tuk. 3. Asifah mengambil langkah lebar kemudian menghadap pada pemakai bakiak itu. Lalu, baf, pergi kamu, setan, teriaknya kencang. Sifa, berhenti, rintih pemakai bakiak itu. Enggak, kamu setan gak good looking, gak good reckoning, gak beriman lagi. Nyusahin aja. Pergi aku bilang. Cerocos Sifa sambil terus memukulnya dengan mata yang setia terpejam. Sifa, ini bukan setan. Mana ada setan ngaku. Kalau ngaku mah, jahanam dah penuh. Asifah tak berani menatap ke arah depan sama sekali. Tunggu, dia seperti tidak asing dengan suara itu. Dan lagi pula ini suara laki-laki, sementara rumornya, hantu di sini adalah perempuan. Dengan segala keraguannya, dia menatap ke arah depan. Dek, Gus Rafa. Bersambung.